Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat batik, selamat datang kembali di channel Batik Lokataru Wates Kediri, tempat kita bersama-sama menggali, mengenal, dan melestarikan warisan budaya batik Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri jejak panjang sejarah batik cap di Nusantara, sebuah inovasi dalam dunia batik yang lahir dari tangan-tangan kreatif leluhur kita, menyatukan keindahan motif tradisi dengan teknik pengerjaan yang lebih cepat dan efisien dari Yogyakarta, Solo, Pekalongan hingga pesisir utara Jawa. Batik cap telah menjadikan bukti bagaimana budaya kita selalu beradaptasi dan berkembang mengikuti zaman. Mari kita simak bersama bagaimana batik cap hadir, berkembang, dan tetap lestari sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia hanya di channel Batik Lokataru Wates Kediri. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, sahabat batik. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan berbagai kisah menarik seputar sejarah, filosofi, dan keindahan warisan budaya batik di Nusantara bersama channel Batik Lokataru Wates Kediri. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus melestarikan dan mengenalkan batik ke generasi yang mendatang. Batik cap adalah salah satu teknik pembuatan batik dengan cara menggunakan cap atau stempel yang terbuat dari tembaga. Cap tersebut dicelupkan ke dalam malam lilin cair khusus batik, lalu ditekan atau dicapkan di atas kain untuk membentuk motif. Berbeda dengan batik tulis yang dibuat dengan canting secara manual, batik cap memungkinkan proses pembuatan lebih cepat dan motif bisa dibuat dengan pola yang sama berulang-ulang. Batik cap lahir dari kebutuhan masyarakat pada masa lalu untuk mempercepat produksi batik karena batik tulis membutuhkan waktu lama dan tenaga yang sangat teliti. Diperkirakan batik cap mulai berkembang di paruh kedua abad ke-19 sekitar tahun 1840 hingga 1850-an. Inovasi ini muncul di Surakarta dan Yogyakarta, pusat perkembangan batik klasik pada masa itu. Inovasi pembuatan cap. Para pengrajin batik mencoba mengganti canting tulis dengan cap dari tembaga. Tembaga dipilih karena tahan panas, kuat, dan bisa dibuat detail ukiran motif. Cap berbentuk seperti stempel besar, sehingga ketika dicelupkan ke malam cair lalu ditekan ke kain, motif batik bisa terbentuk dengan cepat. Perkembangan batik cap. Setelah diperkenalkan, batik cap semakin populer terutama pada awal abad ke-20. Produksinya banyak digunakan untuk kebutuhan pasar luas karena hasilnya lebih cepat dan motif bisa distandarkan. Batik cap kemudian menyebar ke berbagai daerah sentra batik lainnya seperti Pekalongan, Lasem, Cirebon, hingga Madura. Pada masa awal kemunculannya, teknik batik cap masih sederhana namun sudah menjadi inovasi penting. Yang pertama, alat cap tradisional. Cap terbuat dari tembaga muri, dibuat manual oleh pengrajin logam. Ukurannya cukup besar dan berat, sehingga hanya bisa digunakan oleh tenaga laki-laki. 2. Proses membatik. Malam dipanaskan dengan tungku kayu. Cap dicelupkan ke malam cair, lalu dicapkan ke kain mori putih dengan tekanan kuat. Karena ukuran kain besar, cap harus ditekan berkali-kali hingga motif penuh. Kesalahan sedikit saja bisa membuat motif bergeser. 3. Pewarnaan. Setelah motif selesai dicap, kain dicelupkan ke dalam pewarna alami dari tumbuhan, kulit kayu, atau akar. Proses pewarnaan dilakukan berulang dengan teknik tutup buka malam. Perintangan. Perkembangan di abad ke-20. Seiring berkembangnya industri batik, teknik cap ikut mengalami perubahan. Dari segi yang pertama, alat cap lebih ringan, mulai digunakan campuran tembaga dan kuningan, sehingga lebih ringan. Motif dibuat lebih detail, bahkan ada yang menggabungkan cap untuk sisi depan dan belakang kain. 2. Peralatan modern. Tungku kayu mulai digantikan dengan kompor minyak atau tanah atau listrik. Meja cap dilengkapi bantalan khusus agar cap menempel rata. Yang ketiga, produksi massal. Batik cap banyak diproduksi di sentra-sentra besar seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, dan Cirebon.
muncul kombinasi batik cap ditambah tulis disebut batik kombinasi untuk memberi sentuhan eksklusif. Awal pusat perkembangan batik cap mulai berkembang sekitar pertengahan abad ke-19 di Surakarta, Solo, dan Yogyakarta, dua pusat budaya Jawa yang memang sudah lama menjadi pusat batik tulis klasik. Alasan utama lahirnya batik cap di kedua kota ini adalah kebutuhan untuk mempercepat produksi batik tanpa meninggalkan teknik tradisional malam. Dari sini, teknik cap menyebar ke kota-kota pesisir dan daerah lain di Jawa. Pusat perkembangan utama batik cap yang pertama ada di Surakarta, Solo, dan Yogyakarta. Sentra awal lahirnya batik cap, motif klasik tetap dipertahankan, seperti parang, kawung, truntum, dan sido mukti. Banyak digunakan untuk batik keraton dan acara adat. 2. Pekalongan, Jawa Tengah. Setelah masuk ke Pekalongan, batik cap berkembang sangat pesat. Pekalongan dikenal sebagai kota industri batik cap dengan produksi massal untuk kebutuhan pasar luas. Motif lebih variatif seperti flora, fauna, dan warna cerah khas pesisir. Yang ketiga, Lasem, Jawa Tengah, menghasilkan batik cap dengan ciri warna merah darah ayam dan pengaruh budaya Tionghoa. Cap digunakan untuk memperbanyak produksi batik khas pesisir. Yang keempat, Cirebon, Jawa Barat. Batik cap berkembang dengan motif khas Megamendung. Banyak diproduksi untuk pasar lokal maupun luar daerah. Yang kelima, Madura dan Pamekasan, Jawa Timur. Batik cap digunakan untuk memperkuat ciri khas batik Madura yang berwarna-warni, memungkinkan produksi lebih cepat dibandingkan batik tulis Madura yang rumit. 6. Kawasan lain di Nusantara. Beberapa daerah penghasil batik Banyumas, Indramayu, Tuban juga mengembangkan batik cap. Namun, penyebarannya terkuat tetap berada di Jawa karena sejarah panjang batik di wilayah ini. Motif batik cap yang populer dan filosofinya. Yang pertama ada motif parang, bentuk mirip ombak atau garis diagonal berulang. Filosofi, kekuatan, keberanian, dan pantang menyerah. Dulu dipakai kalangan bangsawan Keraton Solo dan Yogyakarta. Kedua, ada motif kawung. Motif bulatan lonjong menyerupai buah aren atau kolang-kaling. Filosofi, kesucian, keseimbangan hidup, dan pengendalian diri. Melambangkan 4 arah mata angin, keselarasan alam semesta. Ketiga, ada motif teruntum. Motif bintang-bintang kecil di langit. Filosofi cinta yang tulus, abadi, dan berkembang kembali, sering dipakai dalam pernikahan Jawa. Yang keempat, ada sido mukti atau sido luhur. Motif kotak-kotak berisi isian rumit. Filosofi, harapan hidup makmur, berkecukupan, dan mulia. Umumnya dipakai dalam upacara adat atau acara resmi. Yang kelima, ada motif Megamendung, Cirebon. Motif awan bergelombang, filosofi, kesabaran, keteduhan, dan kebesaran jiwa. 6. Ada motif lasem, merah darah. Motif bunga, naga atau burung ponik dengan warna merah khas. Filosofi, semangat keberanian, serta perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Yang ketujuh, ada motif pesisir Pekalongan, Madura, Indramayu. Banyak menggunakan flora, fauna, kupu-kupu atau burung. Filosofi, kebebasan, keceriaan, dan keterbukaan budaya. Yang pertama, masa awal pertengahan abad ke-19. Batik cap pertama kali muncul sekitar tahun 1840 hingga 1850-an di Surakarta dan Yogyakarta. Latar belakang batik tulis memakan waktu sangat lama, sementara permintaan pasar meningkat. Inovasi, muncul ide membuat cap dari tembaga untuk menstempel malam di kain. Motif masih terbatas pada motif klasik keraton seperti parang, kawung, sido mukti, dan teruntum. Masa penyebaran akhir abad ke-19 awal abad ke-20. Batik cap mulai menyebar ke Pekalongan, Lasem, Cirebon, Madura, dan kota-kota pesisir lain. Alat cap berat dipakai terutama oleh laki-laki. Mulai berkembang produksi massal batik cap untuk memenuhi kebutuhan pasar luas. Pewarnaan,
masih memakai pewarna alami dari tumbuhan, akar, dan kulit kayu. 3. Masa kolonial dan awal kemerdekaan tahun 1920 hingga 1950-an. Batik cap semakin populer di pasar Nusantara karena lebih cepat diproduksi. Di era ini, batik cap mulai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat luas, bukan hanya bangsawan. Pekalongan menjadi pusat industri batik cap, terkenal dengan motif pesisir berwarna merah. Filosofi tetap dijaga, namun motif mulai beradaptasi dengan pengaruh budaya luar, Tionghoa, Belanda, dan Arab. 4. Masa industrialisasi tahun 1960 sampai 1980-an. Batik cap berkembang pesat sebagai industri rumahan hingga pabrik kecil. Pewarna sintetis mulai digunakan, lebih cepat dan beragam warnanya. Muncul kombinasi batik cap ditambah tulis untuk memberikan sentuhan eksklusif. Batik cap semakin mudah dijangkau masyarakat menengah. 5. Masa modern tahun 1990-an hingga sekarang. Batik cap tetap bertahan sebagai salah satu teknik batik asli. Peralatan lebih modern, meja cap digunakan dengan bantalan khusus, malam dipanaskan dengan listrik. Motif makin beragam, tidak hanya klasik, tapi juga kontemporer, flora, geometris, bahkan pop kultur. Beberapa pengrajin kembali menggunakan pewarna alami demi nilai tradisi dan ramah lingkungan. Batik cap menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia setelah batik diakui oleh UNESCO pada tahun 2009. Dulu, batik cap lahir sebagai inovasi agar batik bisa diproduksi lebih cepat dibandingkan batik tulis. Kini batik cap berkembang menjadi industri kreatif, tetapi menjaga akar tradisi, namun menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan selera masyarakat global. Demikianlah sahabat batik, kisah perjalanan batik cap dari masa ke masa, dari awal kemunculannya di tanah Jawa hingga kini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya batik Nusantara. Batik cap mengajarkan kepada kita bahwa keindahan lahir dari kreativitas, ketekunan, dan cinta terhadap tradisi. Tugas kita bersama adalah menjaga dan melestarikan agar batik tidak sekedar dikenakan, tapi juga diwariskan untuk generasi berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini bersama channel Batik Lokataru Wates Kediri. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita indah seputar batik dan budaya Nusantara.